teman-teman semua, sebelum saya akan mempresentasikan materi saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Misa. Saya dari kelas A1 Ilmu Keperawatan, semester 1 di Universitas Pembangunan Indonesia, NIM 22142010009. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedua, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, ketiga, ragam bahasa, keempat, kalimat efektif. Presentasi ini guna memenuhi syarat ujian tengah semester dari dosen pengampu Jumliyati Lambayang SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik teman-teman semua, selamat menyaksikan video presentasi dari saya. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok-pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan yang tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bab 15 pasal ke-36. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukaan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Kota Kapul Berangka tahun 684 Masehi di Bangka Barat, Karang Brahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar memenurunkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di pelosok-pelosok perdesaan. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsinya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sudah ditegaskan dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah lainnya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945.
Bab 15 pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Lambang kebanggaan kebangsaan, yang artinya bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan, serta rasa kebanggaan pemakaiannya senantiasa dibina. 2. Lambang identitas nasional. Dikarenakan bahasa Indonesia merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh Indonesia yang secara filosofi membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya. 3. Alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dengan demikian, menyadarkan kita bahwa adanya bahasa nasional ini, kita dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain tanpa merisaukan perbedaan latar belakang, sosial budaya, dan bahasa satu sama lain. 4. Alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Untuk mempersatukan bangsa yang berbeda-beda, budaya salah satunya adalah dengan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tidak dapat dilepaskan dari masyarakat Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi kenegaraan. Dikarenakan bahasa negara atau bahasa resmi sering kita gunakan di hari besar seperti dalam memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia, dalam upacara kenegaraan, dan dalam acara-acara penting lainnya. 2. Bahasa pengantar dalam pendidikan. Ini sering digunakan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar antar guru dan siswa, dosen dan mahasiswa agar mudah dimengerti dan dipahami. Dan ini sangat penting untuk kita pakai agar dapat mengajarkan kita bagaimana cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan baik dan benar. Ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pelaksanaan pemerintahan. Keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam artinya, di saat kita ingin membuat karya ilmiah, seperti makalah, jurnal, maupun skripsi, kita harus menggunakan bahasa dengan baik, di setiap kata maupun kalimat. Ragam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan yang dibicarakan. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yakni 1. Faktor budaya, 2. Faktor sejarah, 3. Faktor perbedaan demografi. Jenis-jenis ragam bahasa. Pertama, ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Ragam dialek, 2. Ragam terpelajar, 3. Ragam resmi, 4. Ragam tidak resmi. Yang kedua, ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi dibagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Yang ketiga, ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Pertama, ragam sosial, 2. Ragam fungsional, 3. Ragam jurnalistik, 4. Ragam sastra, 5. Ragam politik dan hukum. Efektif. Pengertian kalimat efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial
terdiri atas klausa, kesatuan dan kesepadanan, kesejajaran, penekanan, hemat kata, variasi struktur kalimat. Karakteristik dan prinsip kalimat efektif. 1. Kehematan kata. 2. Kecermatan. 3. Kesepadanan struktur. 4. Kelogisan. 5. Keparalelan bentuk. Dan 6. Ketegasan. Syarat-syarat kalimat efektif. 1. Sesuai ejaan yang disempurnakan. 2. Mempunyai subjek dan predikat. 3. Tidak bertele-tele. 4. Tidak multitafsir. Unsur kalimat efektif harus memiliki subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, ragam bahasa, dan kalimat efektif. Dari presentasi tersebut, saya mengharapkan kritikan dan saran dari penonton yang sudah menonton video saya dengan cara di komen, agar presentasi saya ini dapat dipergunakan untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi para penonton. Dan untuk teman-teman yang menonton video saya dan teman-teman yang akan lulus di tahun depan, tahun 2023, ayo saya mengajak teman-teman untuk gabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia, khususnya di Fakultas Ilmu Keperawatan. Tapi jangan khawatir, di Universitas Pembangunan Indonesia masih memiliki beberapa fakultas lainnya, seperti Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Sastra. Ayo kejar cita-citamu dan harapanmu dan impianmu di Universitas Pembangunan Indonesia. Alamatnya ada di Jalan RW Mongonsidi, nomor 129, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. UNPI tetap jaya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.